Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sinuddin Saputra, NIM 18103040 135. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan hasil resum saya hukum internasional yang kemarin ditugaskan sebagai UAS. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan hukum diplomatik dan konsuler. Yang pertama, pengertian hukum diplomatik dan konsuler. Mengenai pengertian hukum diplomatik dan konsuler, sebenarnya masih belum banyak berkembang, dikarenakan para sarjana hukum internasional masih belum fokus dan belum banyak menuliskan secara khusus. Karena pada hakikatnya hukum diplomatik dan konsuler merupakan bagian dari hukum internasional yang bersumber hukumnya itu sama. Pengertian dari hukum diplomatik sendiri merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip yang dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum internasional, kebiasaan internasional, dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Selanjutnya berkaitan dengan sejarah hukum diplomatik. Sebelum didirikannya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Akan tetapi sejak Kongres Wina 1815 dilakukan, para anggota diplomatik telah memberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara yang telah pula dibicarakan, namun tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Peraturan yang telah disetujui pada waktu itu dalam Kongres hanyalah didasarkan oleh hukum kebiasaan internasional dan juga diambil dari praktek-praktek yang kemudian diberlakukan di kalangan negara-negara internasional. Kongres Wina tersebut pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern, dikarenakan telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara umum di bidang diplomasi. Kongres Wina 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Selanjutnya masih berkaitan dengan sejarah hukum diplomatik. Menurut Protokol Wina 19 Maret 1815 mengenai agen-agen diplomatik dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, duta besar, lalu utusan atau nunsius. Yang kedua, bahwa utusan, lalu menteri atau orang lain terakreditasi untuk berdaulat. Yang ketiga, bahwa biaya urusan terakreditasi untuk menteri luar negeri. Kemudian penggolongan itu dipulas lagi dalam Kongres Aix-la-Chapelle pada tanggal 12 November 1818, di mana telah ditetapkan lagi pangkat lainnya, yaitu mengenai Minister Residence, yang merupakan pangkat di antara Minister dan Charge d'Affaires. Sedangkan Legates and Nuncios, sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Wina, merupakan wakil-wakil dari Pope. Usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya dipandang cukup. Berarti yang pada tahun 1927, pada saat itu sedang masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa yang telah dibentuk oleh Komite Ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional yang telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak merekomendasikan komite ahli tersebut dikarenakan tidak ingin memasukkan masalah yang sama dalam agenda Konferensi Den Haag yang diadakan pada tahun 1930 setelah konvensi
1815 tersebut berkaitan dengan kodifikasi hukum internasional. Untuk selanjutnya mengenai pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik dan konsuler antar dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik dan konsuler tetap. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi kedua negara yang bersangkutan untuk menempuh cara atau bentuk lain. Mengenai pengangkatan dan penempatan seorang kepala misi diplomatik dan konsuler, memerlukan persetujuan sebelumnya dari negara penerima yang disebut agreement. Hak untuk menyetujui atau menolak seorang kepala misi dari suatu negara sepenuhnya merupakan hak negara penerima, di mana negara penerima berhak menolak untuk memberikan persetujuan tanpa ada kewajiban baginya untuk memberikan alasan penolakan tersebut. Di samping itu, mengenai bentuk hubungan diplomatik dan konsuler yang berupa pengiriman misi diplomatik seperti yang dijelaskan tadi, juga terdapat bentuk-bentuk hubungan diplomatik lainnya, baik dari segi sifat sebagai hubungan diplomatik konsuler tetap maupun bersifat hubungan diplomatik konsuler khusus atau sementara. Yang pertama, terdapat 3 bentuk. Yang pertama, akreditasi rangkap, yang kedua, akreditasi bersama, dan yang ketiga, diplomasi ad hoc atau sementara. Selanjutnya, mengenai klasifikasi utusan diplomatik dan konsuler. Hal ini dalam Kongres Exla KPLI 1818, penggolongan itu telah ditambahkan lagi dengan minister residen sebagai golongan ketiga. Akan tapi dengan demikian, terdapat susunan atau penggolongan baru sebagai penjelasan di bawah ini. Yang pertama mengenai duta besar dan para utusan, ambassador and legates, itu masih sama. Dan yang kedua, menteri berkuasa penuh dan utusan luar biasa, minister plenipotentiary and envoy extraordinary. Yang ketiga, menteri kependudukan atau minister resident. Yang keempat, kuasa usaha, Church and Affairs. Selanjutnya, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik juga mengklasifikasikan perwakilan diplomatik yang terdapat pada pasal 14. Akan tetapi dalam Konvensi Wina ini menghapus berkaitan dengan minister residence yang sebelumnya ditambahkan dalam Exla KPLI 1818, di mana isi pasal 14 Konvensi Wina ini yang pertama mengenai duta besar atau nuncius diakreditasikan kepada kepala negara dan kepala misi lain yang sederajat. Yang kedua mengenai duta, menteri, dan internuncius diakreditasikan kepada kepala negara. Yang ketiga, kuasa usaha diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Nah, dalam konsepnya ini, Menteri Kependudukan atau Minister Residen itu dihapuskan. Untuk selanjutnya mengenai hak-hak utusan diplomatik dan konsuler. Pemberian hak diplomatik kepada seorang pejabat itu sudah ada dan dijamin jauh sebelumnya lahirnya Konvensi Wina 1961. Mengenai hak-hak istimewa tersebut, ada 2, yang pertama pembebasan bea cukai dan pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Mengenai pembebasan bea cukai, Konvensi Wina tahun 1961 pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea cukai, baik bea cukai masuk maupun bea cukai keluar, termasuk pajak lain yang berhubungan dengan barang-barang untuk keperluan dinas perwakilan diplomatik, yang lalu barang-barang untuk keperluan pribadi pejabat diplomatik atau anggota keluarganya. Bahkan seperti barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap. Lalu mengenai pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak ini meliputi pajak-pajak langsung, seperti pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi
bergerak yang mana seperti kendaraan, perabotan, bagasi, dan sebagainya. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung dalam ketentuan ini tidak diberlakukan. Misalnya saja ketika pembelian barang-barang di toko umum yang pajaknya sudah langsung dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya mengenai akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Dapat dikatakan bahwa kekebalan diplomatik dan konsuler berakhir ketika fungsi-fungsi dari seorang pejabat diplomatik dan konsuler telah berakhir. Mengenai hal ini, terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan antara lain bahwa ketika fungsi-fungsi dari seorang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalannya telah berakhir, keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalannya itu semestinya berakhir pula pada saat orang itu meninggalkan negara tersebut atau negara penerimanya, atau pada saat berakhirnya jangka waktu yang sesuai dan layak diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara tersebut. Ketentuan ini juga tetap berlaku meskipun negara penerima sedang dalam keadaan kondisi perang. Maksudnya bahwa berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik adalah secara seketika mengakhiri hak-hak istimewa dan kekebalan seorang pejabat diplomatik, melainkan harus diberikan suatu tenggang waktu yang layak kepada pejabat diplomatik atau konsuler yang bersangkutan untuk meninggalkan negara penerima. Pada saat itu bisa dikatakan pejabat telah meninggalkan wilayah negara penerima dan kekebalan dan keistimewaan itu berakhir, atau pada saat tenggang waktu itu sudah layak habis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ini mengenai daftar pustaka saya terdapat 5 daftar pustaka, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.